Halo Cuk, apa kabare? Balik karo ade meneh. Aku Yari Kotok. Aku Holly. Apa? Rasa sok semangat, sosokan semangat. Penasaran apa yang akan kita bahas? Enggak, ngapain penasaran? Enggak penting juga. Cuk. Oke, para Jojo KB, kali ini kita akan membahas tentang cerita kita menarik saat di akhir kuliah ya. Di akhir kuliah kita punya cerita. Jadi kita di kuliah pasti kan karena kita D3 ya. Kita disuruh membuat tugas akhir. Tugas akhir atau TA ya. Dan TA itu kita dijadikan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Pasti di situ ada cerita menariknya, ada cerita bagusnya, cerita buruknya pasti kan ya. Ya, yang juga kerja dengan beberapa orang dengan waktu yang nggak lama, setengah tahun ya. Ya setengah tahun kita bersama untuk ngerjain suatu. Jadi di awalnya kita saat membagi kelompok kita kan dibagi dari kampus ya. Dari kampus dibagi rata, pokoknya dari ada yang pinter banget, saya contohnya kan, kamu kan bodoh banget, ada yang pinter banget, sedang, pinter banget, pinter, sedang, terus yang keempat lima itu kan Yeriko gitu. Jadi kita dari instruktur kan berdasarkan nilai, jadi pembagiannya adil, biar rata. Lalu setelah bagi kelompok itu dibagi tema mau TA apa, TA temanya udah ditentuin sih, tapi ya tetap susah. Namanya juga tugas akhir karena di akhir jadi. Kalau kemarin awal ini akhir ya. Ya, jadi ini akhir dari awal kemarin. Saya tuh mau tanya, akhir itu apa Yeriko? Pasti jawabannya saya udah nebak sih. Akhir itu nggak awal, gitu sih biasanya sih. Tapi ya benar. Ya emang akhir itu ya bukan awal. Udah diem Cuk. Oke, terus itu bacotan, jangan banyak bacot ya Cuk. Karena bacotnya itu terlalu banyak bacot-bacotannya. Karena bacot saya itu berbacot. Jadi dulu dapat tema apa ya? Kalau saya dulu tentang mesin bubut. Jadi kan kita harus improve, pokoknya temanya tentang mesin bubut. Bubut ya. Miling lu. Oh, saya miling. Bubut situ. Gua anjir. Kita kok sering terbalik. Kamu itu mikirin TA saya ya. Aku mikirin kamu. Gak usah gini-gini kan bosan. Jangan nanti cewek saya marah. Cewek saya juga. Yang satu, yang kedua, jangan marah semua. Apalagi yang keempat. Yang ketiga apa? Saya 1, 2 langsung 4. Tiganya nggak ada. Tiga dilewatin ya. Ya balik lagi kan ke masalah cerita seru ya, namanya juga TA. Dulu senengnya itu pas kumpulnya, saya pas kumpul ngerjain TA kumpul. Itu TA itu ibaratnya mau presentasi itu 2 bulan lagi. Sekarang kita kumpul, sedia laptop semua buka, plek, internet nyala, Mobile Legend kan. Jadi lu datang ngumpul terus ngegame, terus basa-basi sampai mana tadi? Oh, sudah mitik. Ini malah dibahas Mobile Legends-nya ya? Jadi bahas Mobile Legends-nya. Malah karena kelompok TA mau ngerjain apa, bagi tugas kan? Itu bagi siapa tank, siapa cari baginya bagi gimana. Tapi ya namanya itu sih. Tapi akhirnya sampai 2 bulan ke depan masih nge-game terus. Kerjanya itu H-2, H-1 malahan. Yang penting ya walaupun nge-game tapi tetap ngumpulin lah. Maksudnya mau gimana nya, bab 1 gimana, bab 2, tapi udah ada kerangkanya lah intinya. Dan lo juga realisasi buat sebuah alat produk nyata gitu. Tapi cerita apa ya? Pasti ya ada berantem lah, biasa lah. Kan sama-sama orang kan punya ego sendiri kan. Kalau saya kan bukan ketua. Jadi saya ngikut aja. Keputusan cuma dari ketua. Kebetulan ketuanya malah enggak ikut. Kayak kumpul. Aduh, ketua saya itu mau sebut nama juga enggak enak. Itu inisialnya L lah. Laki-laki kali. Oh iya. Kan kuliahnya cowok semua. Iya benar. Baiklah. Tapi alhamdulillah sampai akhir tuh bisa ngerjain sampai
realisasi, revisi dan akhirnya bisa selesai, bisa dikumpulin dalam bentuk hardcover. Kalau ceritanya tuh panjang, mau nyeritain juga ntar durasinya kepanjangan. Iya, karena jalan DE itu kan juga lama. Kita penuh dan kita juga masih kuliah. Masih kuliah. Kalau di kelompok lu ada cerita nggak? Kalau saya benar ceritanya banyak, serius. Kalau gue sama banyak, diceritain. Tapi ceritain lah. Saya pernah dengar ada cerita di situ. Ada percikan api di antara. Ya jadi, wow. Jadi gue itu ada kelompok kan 5 orang. Terus gue itu buat untuk katanya 4 orang. Satu. Hatinya ada. Ketuanya kan anggotanya. Semuanya ketua. Kalau di kami. Semua ketua nggak ada yang ngerjain dong. Karena kita semuanya pemimpin. Oh. Jadi kita buat sebuah kayak Jibubut itu ya. Terus Bubut ya temanya. Di Bubut. Itu bulu kemarin itu Bubutin pakai itu kayak bubut ayam. Nah, jadi buat mesin bubut. Jadi atau tuning, lalu kita buat jignya. Nah, pengalaman saya itu karena kita berlima dan usahanya itu dibilang kayak lu tadi bilang, jadi ngumpulin orang, ngumpulin orang. Karena kita kan juga masih kuliah, kadang ada yang capek, terus berbagi pikiran itu yang susah. Karena setiap orang itu punya pikiran masing-masing. Dan kalau misalkan satunya punya pikiran A, B, C, kadang ada beberapa orang yang nggak setuju atau nggak bisa menerima ide dari temennya. Ya ini seperti yang hikmah kita bicarain pada video sebelumnya kan, pentingnya organisasi. Itu kan juga menghargai pendapat orang lain sebenarnya kan. Ya itu juga termasuk sih, karena kalau enggak biasanya kan kita saat merasa ide kita paling bagus itu kalau nggak terrealisasi, kadang ada beberapa orang yang kenapa ide saya nggak direalisasikan. Padahal kan kita ada beberapa orang, seharusnya kan kita voting aja yang terbaik seperti apa. Karena kan tujuannya kan kita sama, yaitu adalah mencapai nilai tugas akhir yang baik lah. Kalau saya tujuannya dulu lulus, yang penting nanti lulus dapat kerja. Jadi di saya juga kadang jujur ada kayak misalkan saling namanya beda-beda, pasti ada yang berkelahi atau nggak berkelahi sampai itu sih. Pokoknya marah lah. Tapi di kelompok saya itu ada yang marah, ada yang kuning, hijau gitu. Itu merah, jadi ya biasa lah, kita kayak patik-patikan, terus jadinya mau ketemu dia males, saya ketemu dia juga males. Tapi itu semuanya juga sekarang jadi TA-nya selesai dan sekarang ya udah. Dan sebenarnya itu kenangan yang indah. Kenangan yang indah, tapi saya nggak mau mengulanginya. Mau mengulanginya? Kalau saya nggak mau mengulangi. Kenapa nggak mau mengulanginya itu? Katanya kenangan yang indah. Ya, karena terlalu banyak konflik bagi saya. Jadi konflik, terus sekarang saya juga nggak mau takutnya saya bermusuhan. Makanya udahlah, yang udah cukup dikenang aja. Kayak mantan terkenang sampai sekarang. Aduh. Kamu itu punya? Punya men. Berapa? Yang nomor 3 tadi itu yang saya sebutin mantan. Misalnya? Oprok dasmu. Oke, misalnya nantilah. Lalu setelah kita TA ya? Kita ya itu daftar perusahaan yang kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah kerja ya. Ya, alhamdulillah kita udah kerja dengan sekali daftar kita langsung bisa keterima. Ya. Yang ketahuan ya aslinya daftarnya juga banyak. Daftar tapi disuruh pulang. Berangkat daftar ternyata masih ada jam kuliah, alasan besok masih kuliah. Iya itu. Besok gak diterima lagi. Jadi ada seperti di Jawa Timur, kita itu udah tes sampai mau wawancara, terus ditanya besok ngumpul lagi ya hari Senin ya. Senin ngumpul lagi. Kita nanya kan, kalau Senin ada kuliah bisa diundur nggak? Oh masih kuliah toh. Iya. Besoknya nggak dipanggil. Jadi semuanya
nggak keterima karena yang semua dari Agni ya dari karena hari ini kiranya kita udah siap, udah kerja padahal kita masih ada 2 bulan lagi kayak 2 bulan lagi untuk masih ada jam kuliah. Jadi kita ya alhamdulillah kita kerja, tapi kita juga punya cerita lucu mula-mula awal kerja sih. Jadi gimana tahu cerita awalnya kita berdua itu kan kita satu perusahaan. Kebetulan satu perusahaan. Kita 3 tahun satu kelas yang sama. Jadi satu kos yang sama. Terus kita di pertama kesini itu karena nggak punya uang, akhirnya kita ngekos satu kamar berdua karena emang kita nggak punya uang. Kalau nggak punya uang jadinya saya bayar. Saya nggak punya uang, yang bayarin dia yang kaya kan. Ya udah saya mohon kan. Pak Yeriko, tolong izin saya menginap di kosan Anda. Wih, Baginda ya, maaf. Baginda Yeriko, mohon banget saya nggak punya uang. Jadi di kita pertama datang itu kita dibantu ada kakak tingkat namanya konekan link kita lah ya, hubungan saya, walaupun antar kakak tingkat masih ada kontak-kontaknya, masih kontak-kontakan kita kan ya. Jadi kalau kakak tingkat kita itu kalau misalnya kita hubungi kayak kita mau atau mas kita mau ke sana mau daftar ya udah nginep di tempatku dulu, jadi kita juga disediain dulu tempat untuk istirahat. Nah terus kita akhirnya keterima dan kita cari kos di situ juga. Lalu ada pengalaman lucu atau pengalaman kayak apa ya, mau nangis saya benar sih. Saya nggak mau nangis sih, saya nggak nangis. Jadi kita itu karena di awal-awal kita juga belum gajian. Saya nggak punya duit, dia masih punya duit. Kita makan pun kita bawa kayak magicom itu. Magicom saya sampai pesan sama kakak saya, tolong kirim magicom gue. Saking tahunya kalau makanan di sini itu mahal karena juga UMR-nya kan juga beda kan. Sampai sempet beli yang namanya ayam goreng tepung itu. Kenagel ya. Chicken itu beli satu kan 10.000 itu. Kita beli dada yang dagingnya banyak kan. Kita bagi 2. Sausnya 2, satu, nasi masak 1 berdua. Wah, itu antara sosmed apa emang kere. Saya kere sih, dia kaya sih. Dan kita juga beli bakso bakar. Itu buat lauk makan pagi dan sarapan. Jadi kan kita 5.000 dapat 6 tusuk. 6 tusuk dibagi 3 wis tambahin kecap ya. Jadi saus. Itu menu andalan kita saat di bulan pertama sebelum gajian. Dan itu penuh kenangan sih. Saya enggak sih, saya males aja sebenarnya tidur sama dia karena saya nggak punya uang aja, saya terpaksa. Makan saya, pacar saya tidur sama laki-laki ternyata. Jadi kita kamar, tapi kita ada 2 ranjang. Tapi yang dipakai tetap 1 ranjang. Karena artinya sayang, takut kotor kan, laundry juga mahal. Jadi emang itu masa-masa mengenaskan bagi dia. Iya, saya yang nggak punya duit tadi numpang di rumah Baginda Yeriko, mohon. Tapi ya dulu itu saya tuh pengen banget tuh beli jus. Jus. Kalau situ kan nggak pengen gitu, saya udah punya duit. Saya beli jus tuh kayak melihat jus tuh kayak minuman mewah gitu karena nggak punya duitnya itu. Jus tuh jual. No. Just for you. Ya. Lu beli jus. Lewat doang nggak beli, lewat lihat ada orang beli jus. Wis. Kayak minuman orang kayak sultan gitu loh. Kayak saya nggak mampu itu. Saking nggak punya duitnya itu. Karena kebiasaan kita saat kuliah itu minumnya es teh yang gabrul. Bukan, jadi kalau di situ kayak mewah gitu. Bahkan dulu itu minum jus pernah minum jus tuh ditraktir kalau ada temen yang ulang tahun. Cerita itu sih ya. Jadi kita juga dulu waktu itu kita mau ada kayak namanya SS untuk makan itu. Kita mau makan di situ itu harus nunggu orang yang berulang tahun dulu. Teman kita ulang tahun dulu. Kalau bisa makan situ. Kalau teman kita nggak ulang tahun, kita nggak makan di situ. Bisa makan di kayak gituan. Berharapnya pas kerja bisa kayak gituan. Ternyata bulan pertama kok lebih parah.
Di masa-masa pertama itu tapi ibarat pas gajian pertama saking senengnya itu langsung yeah. foya ya mau beli apa beli. Kayak saya jadi rajanya gitu. Jadi kok saya suruh kan dia yang orang kaya tadi dia nggak punya apa pengen apa beli. Saking nggak pernah megang duit kan akhirnya dapat transferan duit ya alhamdulillah lumayan gede lah. Iya, kalau saya sih gaji pertama saya sumbangkan. Alhamdulillah. Sumbangkan ke pedagang yang membutuhkan. Kebetulan dulu saya itu lagi dagang dan lagi butuh. Jadi disumbangkan di saya. Iya kan? Aduh. Itu sih cerita unik awal kerja itu banyak banget tuh. Apabila teman-teman itu loh, pasti saya ini yang awal kerja pasti punya cerita yang sama. Kalau punya cerita yang sama kan bisa lah kita share, kita berbagi, jadi komen di bawah. Karena saat kuliah kita belum punya apa-apa, ya masih minta orang tua, terus kerja pertama juga nggak punya apa-apa juga, pasti kita mengalami yang kalau kayak kita kan datang, terus kita juga ada bercoba bertahan hidup, pasti semuanya ngalamin itu. Karena kita mau minta orang tua juga udah apa ya udah nggak enak lah, ibaratnya kita kan udah kerja kan. Ya udah kerja, jadi kalau saya sih nggak enak mau ngabarin orang tua, takutnya orang tua kepikiran yang kita dijauh kan, namanya orang tua kan pasti sensitif. Iya. Nggak enak saya kalau mau kayak DE. Kalau DE siapa men? DE kamu. Kalau mau tahu siapa DE nanti kita akan undang DE kan judulnya kan. Jericho, Holly dan DE. Jadi untuk nextnya kita akan mengundang DE. DE nggak tahu pokoknya DE. Tapi ya alhamdulillah sih ya, sekarang udah 2 tahun ya kita kerja dan saya bisa dilihat hasilnya. Yang saya dulunya itu orang nggak punya, yang hidup bulan pertama numpang di kos-kosan yang bayar Baginda Jericho, sekarang kan saya udah 2 tahun kerja, kita bisa lihat sendiri kan hasilnya apa sama aja ya. Saya numpang lagi aja dia. Ini rumahmu kan ya. Alhamdulillah ya Riko udah punya rumah, tapi saya ya numpang lagi di rumah. Jadi sebenarnya kita sekarang juga masih biasa aja sih, masih karena berusaha menabung untuk membahagiakan anak orang lain. Kalau saya bagian kamu, iya kamu. Kalau lu mau bagian siapa? Kalau saya cita-cita pengen bahagia, tentunya pengen buat nikah kalau saya. Ya pasti orang pasti nikah bang. Emang salah? Oh enggak kan? Lah ya makanya saya mau cerita dulu. Saya mau nikah. Target nikah saya umur 25 atau 26. Sekarang lo 27. Saya 28. Jadi udah lewat. Jadi harus berharap tuh pokoknya masih muda itu harus bisa jalan-jalan kan. Ke tempat rekreasi sama anak istri kan. Gandeng anak bareng gitu. Kayaknya tapi ekspektasi semata ternyata susah. Ya semoga amin lah. Semoga segera ditemukan. Emang kurangnya saya apa sih? Saya duit sekarang nggak punya. Rumah masih numpang. Kendaraan diboncengin saya. Aduh. Tapi yang berjasa menurut saya ya Pak Jericho ini, Baginda Jericho ini berjasa sekali. Saya dari yang tidur berdua seranjang tadi kan, saya dinyanyiin lagu Nina Bobo. Kalau lo punya planning ke depan lo seperti apa sih? Ya target saya umur 25-26 kalau bisa menikah, udah punya rumah. Kalau mobil punya syukur, enggak ya harus punya. Kalau enggak kali ya enggak terlalu mulus sih, yang penting nikah sama udah ada tempat buat berteduh lah paling enggak lah. Nikah dengan usah biaya insya Allah. Amin biaya sendiri. Amin lah. Enggak harus merepotkan orang tua kan. Ya karena kan kalau dengan kita udah kerja terus kayak beli rumah sendiri tanpa bantu orang tua, beli kendaraan sendiri itu rasanya beda. Bener. Saya tuh kayak misalkan pertama itu saya beli handphone itu dengan uang gaji saya sendiri itu merasa kayak wah saya ternyata bisa ya. Saya harus bersedih nggak ya ini ya? Miris sekali ya. Dan sama sih kayak saya juga pengen juga nikah. Yang penting sih kita kan semua pasti nikah.
mampus lu, gua balikin lu. Mau gue salah? Enggak, ngapain lu? Gua ya udah. Ya udah. Jadi semuanya pasti pengen yang terbaik lah buat kedepannya. Kita juga lagi berusaha nabung untuk masa depan kita masing-masing. Dan itu sih mungkin cerita kita kali ini yang tentang di akhir mahasiswa sampai kita bisa bekerja sekarang itu ya. Ini dengan posisi yang sekarang yang nggak ada apa-apa sama aja. Yang sama aja. Untuk janji-janji KB, kalau misalkan punya cerita yang sama kayak kita pasti punya pengalaman ya. awal-awal kerja ya. Beda kalau Sultan Kak Yeriko ini kan ya pertama kerja udah kaya kan ya. Amin. Alhamdulillah. Kan awal dari yang sanggup uang saku apa adanya tadi. Saku kayak uang tuh. Uang saku. Uang saku. Jadi uang dimasukin di saku dan apa adanya. Kalau ada saku ada kamu. Oke. Untuk teman-teman Janjo KB, kalau misalkan ada cerita yang sama bisa komen di bawah ini. Kita sharing asiknya, kita bernostalgia ria. Bernostalgia ria lah. Dan untuk Janjo KB meneh aja lali di subscribe, di like, and di share ke kanca-kanca liyane sing melu jancuk ki mau. Janjo KB ben delok iki. Oke, salam Janjo.